Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang masih terus setia menunggu kami pemeriksaan. Jadi sebenarnya bukan diperiksa dalam konteks pemanggilan ya, tetapi undangan klarifikasi. Tadi para klien kami yang diundang klarifikasi sudah memasuki ruang pemeriksaan dan memang kita mengambil sikap keberatan untuk diperiksa dan surat sudah kita serahkan. Namun ada dinamika bahwa akhirnya tim tadi mengambil keputusan tetap diambil keterangan dengan substansi materi tidak keluar dari surat resmi yang menjadi dasar klarifikasi kami terkait undangan yang disampaikan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Jadi hari ini terhitung bahwa seluruh klien kami menghadiri ya. Jadi jangan ada judul tidak hadir, mangkir, apalagi ini ya buzzer-buzzer terus gitu. Yang kedua ya, apa? Termul. Apa? Oh, Ternak Mulyono. Baik. Yang kedua, dari tim hukum kami sudah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pelapor itu justru memecah belah. Kenapa? Karena para pelapor itu tidak ada legal standingnya dan tidak ada kepentingannya. Karena persoalan ini hanya sengketa hukum antara klien kami dengan Saudara Joko Widodo dan sudah dikanalisasi melalui laporan Saudara Joko Widodo dan sudah masuk kategori leg spesialis. Karena ini leg spesialis tentu leg spesialis derajat leg generalis. Artinya ketentuan undang-undang atau hukum khusus yakni delik aduan terkait pencemaran dan juga terkait fitnah mengesampingkan pasal-pasal umum, entah itu pasal 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3, dan pasal-pasal lain yang tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas penelitian dari yang dilakukan oleh klien kami. Dan kami perlu sampaikan, bukan hanya para peneliti ya, Pak Roy Suryo dan Pak Rismon Nasiolan, tapi juga tadi ada sejumlah pihak lain yang diundang untuk klarifikasi yang kami dampingi, misalnya Pak Egy Sujana, juga ada Bu Kurniati Reoni, dan Bang Rizal Fadilah, termasuk satu lagi Bang Rustam Effendi. Jadi semua dalam pendampingan kami. Dan yang paling penting untuk diketahui bahwa kami tadi juga sudah menyampaikan dan nanti akan ada penyampaian secara rinci dari para terperiksa ya, para terundang, jangan terperiksa lah, nanti dianggap sudah BAP lagi ya. Para terundang yang memberikan klarifikasi, bahwa yang paling penting bahwa kami saat ini sedang fokus untuk mempersiapkan diri dalam rangka gelar perkara khusus yang akan dilaksanakan pada hari Rabu di Biro Wasidik Mabes Polri. Dan sekaligus kami mengundang media untuk besok hadir, karena kami juga akan kompres dan menghadirkan sejumlah ahli-ahli yang sudah ada di sini juga akan kami hadirkan, dan kami juga mengundang Dr. Muhammad Taufik dari Solo untuk bisa hadir. Nah, itu pengantar dari kami, dan untuk lebih rinci saya minta dari Pak Roy Suryo untuk menjelaskan tadi bagaimana prosesnya dan apa keterangan yang disampaikan sehingga sampai baru sekarang keluar. Silakan Pak Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pertama-tama terima kasih, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyidik di Polda Metro Jaya, khususnya di Reskrim dan juga kepada Kapolda atas pemeriksaan yang sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati ya tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan, dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya, tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya, jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah ternyata bagus, kemudian dengan kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua, benar sekali apa kata tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lopar-lapor ini aneh gitu, karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu, jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu, terhina-hinanya, serendah-rendahnya, itu nggak ada. Dan juga lucunya, mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan. Dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu.
bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata. Gitu. Jangan dibalik, jangan mereka yang buat kerusuhan, tapi orang lain yang kemudian merasa karena adanya dihasut oleh kami. Jadi kan aneh sekali kalau kemudian itu didalilkan. Kemudian pasal 28 ayat 2 yang kebetulan saat ini juga nyatakan, kebetulan saya ikut mengkawal undang-undang itu dan merancang undang-undang itu dari awal. Undang-Undang ITE nomor 11 2008, direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, direvisi lagi menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Itu ketika saya berada di DPR Komisi 1, kami ikut mengawal. Jadi salah penerapan pasal itu 28 ayat 2 itu yang itu mentautkan antara SARA. Mana akibat SARA? Suku, agama, ras, dan antar golongan yang kami buat. Kemudian tentang kebohongan yang kemudian menimbulkan keonaran di ayat 3-nya. Juga nggak ada juga. Jadi karena itu tidak ada semua, maka kami tadi sepakat ya, kami hanya diperiksa tentang ditanya di awal depan nama dan kemudian bagaimana kondisi kesehatan. Tapi seterusnya ya karena nggak ada hubungannya, ya makanya ya udah lanjut saja. Jadi makanya dengan cepat, meskipun saya nggak tahu masing-masing mungkin agak berbeda. Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat ya. Gitu. Jadi jangan kecewa ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian kenapa mereka memproses sesuatu yang tidak jelas ya, karena tidak jelas. Dan yang paling penting kami tadi juga menyampaikan surat dari tim kuasa hukum kami bahwa ini tidak ada legal standingnya. Jadi mereka 5 pihak itu tidak ada legal standingnya, apalagi mereka mengatasnamakan, ada yang mengatasnamakan pengacara ya gitu. Itu kan aneh gitu, pengacara kok malah lapor tugasnya. Jadi itu sama sekali di luar nurul ya, gitu. Jadi nalar ya. Jadi kami sekali lagi terima kasih kepada media, terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang sudah sangat-sangat profesional dengan sangat bagus memproses ini, dan moga-moga ya kami juga berdoa, moga-moga kemarin saya sedikit melakukan analisis terhadap, karena ada banyak teman-teman mana yang tanya, benarkah ada foto seseorang video seseorang yang lagi main-main ATV itu ya itu ada di pantai di Tabanan. Ya gitu, videonya benar, lokusnya benar, tapi tempusnya, peristiwanya kapan? Nah, itu masih tanda tanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, nanti Mas ya. Nanti dulu, biar masing-masing dulu. Selanjutnya Bu Kurnia. Ini dulu.